Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, jumpa di ruang tayang dibacain berita. Kita akan mendengarkan dan menjawab atau memberikan penjelasan atau merespon berita. Bung kameramen, disilahkan. Baik, terima kasih Bu Alfian. Kita bisa syuting kembali secara langsung walaupun di tempat yang tidak biasa, ngumpet-ngumpet. Mudah-mudahan tidak ada suara yang mengganggu. Nah, Bu Alfian, kita melihat ada fenomena yang menarik, yaitu surat Habib Rizik dari Tanah Suci dan tidak jadinya Jokowi atau Jokowi tidak kampanye di Jakarta. Nah, mungkin sebelum saya menggarisbawahi beberapa isi lah dari suratnya Habib Rizik, apa yang Bu Alfian tangkap dari sinyalnya Habib Rizik yang ke Ridho dan tidak jadinya Jokowi ke Jakarta atau tidak kampanyein Ridho lah di Jakarta. Silakan Bu Alfian. Bismillahirrahmanirrahim. Jokowi sudah dalam posisi menentang alam. Pertama, orang ini sudah pensiun, udah bukan lagi memiliki otoritas. Dia jadi ketua RT aja enggak gitu. Dia merasa masih jadi presiden. Sebetulnya kalau kita menganalisis dalam beberapa kajian geopolitik, keberanian dia dan kecawe-cawean yang tidak tahu diri itu terus-menerus dilakukan karena dia mendapatkan kesempatan untuk berkonfrontasi dengan PDIP. Ya, dan itu tentu sebuah permainan politik yang banyak dimensi. Nah, pertanyaan tadi adalah kenapa keluar surat dan arahan dari Habib Rizik yang menurut analisa para pengamat politik sebuah pandangan-pandangan yang komprehensif dan cerdas. Yang kedua, ketidakhadiran Jokowi di Jakarta, emang siapa yang demen sama dia kan gitu. Artinya semua orang di Jakarta ini memahami karena di Jakarta adalah pusat informasi, pusat dinamika masyarakat, pusat cepatnya orang punya pengetahuan segala hal, maka Jokowi harus memilih dia berkampanye di Jakarta, berkampanye di Jawa Tengah atau berkampanye di Sumatera Utara. Kan jadwal kampanye itu kan sama kan, nggak bisa dia walaupun dia menggunakan fasilitas atau moda transportasi yang paling canggih pun tetap kan membutuhkan waktu dan harinya sama. Nah, kan itu tidak, dia harus pilih. Maka dia memilih di Jawa Tengah, dan Jawa Tengah dia menurut prediksi saya, semoga Allah ridho, dia akan tetap takluk dan dia akan kalah karena kekuatannya semakin meruntuh ketika dia terlalu norak, terlalu overacting, cawe-cawe sampai ke kampung-kampung. Nah, lalu kenapa nggak datang di Jakarta? Di Jakarta kita lihat saja, walaupun bagaimana orang-orang tidak merasa bertambah nilai votersnya dengan keberadaan orang itu. Nah, dari saya mungkin yang perlu dipahami memang dengan Abah Anies masuk pada posisi yang mungkin sama-sama kita tahu, maka kemenangan Ridwan Kamil dan Susono ini merupakan sebuah anomali yang harus kita perjuangkan. Jadi posisinya adalah kemenangan Ridwan Kamil dan Susono, dia sebagai investasi yang akan mendukung Pak Anies atau orang yang sekali Pak Anies pada Presiden 2029. Yep. Itu dipahami oleh masyarakat, jadi saya, Alfian Tanjung, tetap mendorong pilih pasangan yang ada gambar Pak Ridwan Kamil dan Susono. Ya, Bu Alfian, kenapa saya gabungkan antara surat Habib Rizik dengan Jokowi tidak datang ke Jakarta, Bu Alfian? Saya menduga ada keterkaitan, Bu Alfian. Bisa jadi tadinya Jokowi pengen datang, Bu Alfian. Terus tahu Habib Rizik dukung Ridho, jadi Jokowi tidak terlalu semangat. Makanya kan banyak yang bilang, Bu Alfian, katanya Ridho atau Ridwan Kamil dengan Susono itu didukung Kim Plus, Bu Alfian. Tapi kelihatan yang kerja PKS doang, Bu Alfian. Iya, betul. Nah, makanya kalau kita simak, Bu Alfian, isi suratnya Habib Rizik, jadi memang secara jelas Habib Rizik menyatakan taat dan mengikuti DPD FPI Jakarta, Bu Alfian. Artinya kan mendukung Ridho, Bu Alfian, di sana. Nah, jadi Habib Rizik mendukung dan menghormati lah ya. Nah, kemudian ada kalimat yang menurut saya menarik, Bung Alfian, nanti Bung Alfian bisa respon. Mungkin teman-teman juga menurut saya sarankan untuk menonton utuh. Karena teman-teman saya, Bung Alfian, saya kirimin video ini yang tadinya pengen nyoblos semua atau pengen golput, sedikit tercerahkan, Bung Alfian, dengan Habib Rizik ini. Nah,
Saya juga menilai bahwa langkah DPD FPI Jakarta tersebut bukan hanya sebagai bentuk dukungan, tapi juga merupakan benteng bagi paslon agar tidak dikondisikan oleh Jokowi dan oligarki. Wah. Jokowi langsung pusing kayaknya tuh, Bung Alfian. Jadi saya memahami betul bahwa sikap DPD FPI Jakarta bukan karena ingin bersanding atau berkompromi atau mendukung Jokowi sebagaimana dituduhkan dan difitnahkan, tapi sesungguhnya karena pertimbangan realita politik di Pilgub Jakarta yang sangat ruwet dan dilematis maksudnya. Nah, Habib Rizik juga menjelaskan, Bung Alfian, kalau dikira kita ingin berbaik-baik dengan Jokowi, buktinya Habib Rizik lah orang yang menggugat Jokowi dan agar Jokowi membayar denda 5.000 triliun sekian untuk dibayarkan ke kas negara, Bung Alfian. Nah, ini yang lebih jelas lagi, Bung Alfian. Bagi DPD FPI Jakarta, memilih cagup non-muslim di Jakarta yang mayoritas muslim tentu tidak mungkin karena tidak sesuai dengan ideologi FPI. Pongrekun cancel. Dan bagi DPD FPI Jakarta, memilih paslon cagup dan cawagup yang keduanya merupakan kader tulen dari Partai Merah yang Islamofobia juga hal yang tidak mungkin selama masih ada pilihan lain yang lebih ringan mudaratnya. Gimana, Bang? Ya, saya ingin mengatakan ya bahwasanya ini menjadi investasi dan modal politik. Ketika izin Allah Ridwan Kamil dan Suswono menang, maka akan dikatakan kemenangannya bukan karena variabel Mulyono dan variabel oligarki. Betul. Nah, itu yang pertama. Nah, ada beberapa berita di YouTube itu atau di medsos itu yang menyatakan bahwa Habib Rizik bersekutu dengan Jokowi. Yeah. Itu merupakan sebuah framing yang menurut saya tidak berdasar. Nah, yang ketiga, perlu dipahami bahwa kemenangan RK dan Suswono ini menurut saya, terus terang ya buat pemirsa, ini sangat memiliki kans yang besar. Satu, Dewan Dakwah DKI Jakarta mendukung dengan jelas. Betul. Dua, Alfian Tanjung yang punya pengalaman hampir lebih dari 40 tahun dalam pergerakan ini juga telah mendorong semua warga Jakarta yang KTP Jakarta yang punya hak pilih untuk memilih agar kemenangan daripada pasangan ini bisa melanggengkan perjalanan posisi politik Islam dalam ranking. Karena baru hari ini, baru pemilu 2024 ini bahwa PKS menjadi katakanlah nominator dalam artian juara satu dengan 18 kursi, dan itu tentu kita berharap yang akan datang mungkin PKS dapat 20 lebih, nanti P3 mungkin dapat 5 atau 10, sehingga fraksi yang ada di Jakarta nanti adalah fraksi dari partai-partai Islam. Nah, itu yang terakhir, bahwasanya pada yang masih belum ngeh juga, lihat aja itu, nggak berani pakai kostum warna merah. Betul. Nah, itu kan sebagai pertanda bahwa merah itu nggak laku di Jakarta. Jakarta itu punya sejarah, The Legend of Jakarta, tahun 1977, Golkar aja bisa kalah. Padahal di Jakarta ada Pak Harto dengan cendananya, ada TVRI, ada RRI, ada TNI Polri, ada berbagai media-media perangkat yang bisa memaksa orang untuk memenangkan Golkar, tetap kalah Golkar di Jakarta. Sama dengan Pilkada tahun 2017. Sebanyak apa biaya yang disiapkan oleh Ahok dan timnya, tetap aja kalah. Jadi itu saya menghimbau kepada seluruh voters Muslim yang ber-KTP Jakarta, yang punya hak pilih, yang tercantum di DPT, agar memilih pasangan yang akan membuat peran-peran perjuangan umat Islam semakin memantapkan diri, begitu Bung Kang. Ya, Bung Alfian, sebagai informasi buat Bung Alfian, Partai Umat tidak mendukung Ridho, Bung Alfian. Oh. Partai Umat mendukung Pramono. Oh iya. Nah, jadi juga buat teman-teman, ini juga kita tidak dalam rangka juga ingin melawan Pak Anies ya, Bung Alfian, karena kita lebih melihat spektrum atau objek PDIP-nya ya, Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, memang betul yang Bung Alfian sampaikan tadi bahwa Pramrano sengaja tak munculkan atribut PDIP dan Megawati untuk rayu anak abah. Jadi kayak kampanye yang apel siaga itu, Bung Alfian, foto gedenya Anies, Bung Alfian. Bukan Megawati. Karena Megawati kan udah dibully habis-habisan lah kalau di TikTok. Nah, kemudian yang tadi awal saya sampaikan, Jokowi lebih pilih kampanye Ahmad Lutfi Taj Yasin ketimbang RK Suswono di Jakarta, Bung Alfian. Nah, sekelas Jokowi kan, Bung Alfian, kalau niat, Bung Alfian, niat datang kedua-duanya sangat bisa, Bung Alfian. Pasti pihaknya Ridwan Kamil akan ngasih slot nih Jokowi jam segini. Dia kan terbang kan pasti sebentar, Bung Alfian. Nah, makanya mungkin bisa naik saat pribadi. Iya, makanya mungkin pertimbangan petamburan itu yang membuat Jokowi kepusingan nih
gocek-gocekannya. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini Bu Alfian, saya melihat teman-teman yang kemakan gercos, coblos semua atau golput, ujungnya adalah mereka dipaksa untuk mencintai PDIP, dipaksa untuk memilih cagup PDIP karena kan penyandingan anak abah bergabung dengan Ahoker itu sangat tidak nyambung Bu Alfian. Seperti dipaksakan. Bahkan anak abah banyak yang komen, dari dulu gue gak pernah ridho, gue sama Ahok gitu kira-kira. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini Bu Alfian, fenomena surat Habib Rizik, takutnya Jokowi ke Jakarta, dan anak abah atau orang-orang yang diklaim anak abah ini agar mereka lebih jernih lagi Bu Alfian menuju TPS. Untuk closingnya silakan. Yang perlu dipahami buat seluruh pemirsa, bahwasannya memang pemilu kita, pilkada kita yang diserentak di tanggal 27 November 2024 itu merupakan sebuah penyelenggaraan yang tiap-tiap daerah itu punya dinamikanya yang beragam. Yep. Artinya kalau kita lihat Ustadz Abdul Somad, dia memilih calon gubernur yang tidak ada PKS-nya. Ada yang lain tentunya, kan gitu. Nah, di situ saya mendukung Ustadz Abdul Somad karena saya sempat berkomunikasi dengan beliau. Nah, salah satu pilihan UAT adalah di Lampung Utara. Di situ pun tidak ada PKS-nya. Nah, jadi buat teman-teman PKS, saya tidak masuk pada posisi berkonfrontasi dengan antum semua. Intinya, saya punya pengalaman secara empiris untuk memberikan arahan-arahan pemihakan. Yang kedua, bahwa sesungguhnya pilkada kali ini adalah penentuan arah 2029. Makanya kemenangan Jawa Barat itu harus dibuat mutlak dan telak. Amin. Untuk kemenangan Pak Saihu dan Ilham Habibie. Kemenangan Pak Ridwan Kamil dan Suswono itu akan menjadi anomali positif. Bahwa mereka juga sesungguhnya adalah justru the militan anak abah. Jadi isi anak abah di keluarga besar PKS itu, iya itu seleksi alam, dan mereka juga adalah anak-anak abah yang militan dan punya pembelaan-pembelaan yang real. Saya mempertegas dulu posisi bahwa saya ini bukan pengurus PKS, bukan apa, sehingga pernyataan saya lebih bersifat bahwa saya memberikan komparasi. Kalau untuk yang lainnya, jelas Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara merupakan kunci daripada kepastian kelanjutan. Kalau sudah tiga-tiga itu, sebutlah Sumatera Utara Pak Edi Rahmayadi yang menang, sebutlah di Jawa Tengah yang menang Pak Andika, sebutlah di Jawa Barat sudah Pak Saihu, sebutlah Indonesia akhirnya keempat yang kita hipotesiskan dan kita processing ini menang, maka selesai sudah dan segera kita bisa memproses Pak Jokowi untuk ditangkap karena kesalahannya terlalu banyak. Sekian dibacain berita, kita terus optimis berjuang untuk Indonesia NKRI berdaulat atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.